Kemarin kita telah selesai pembahasan mawani'ut taklif yang mencegah sehingga seseorang itu tidak diberikan beban. Naam, dan telah kita sebutkan dan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, mawani itu ada 3 macam. Yang pertama jahil, yang kedua apa ya ikhwan, nisyan, dan yang ketiga ikrah. Tentunya ini ringkas karena di sana masih banyak lagi mawani. Nah, ada yang disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Tapi insyaallah pada pertemuan kita cukup dengan 3 ini. Nanti di pertemuan yang berikutnya akan dibahas lebih panjang. Di sana ada pingsan, kedudukan orang yang pingsan, kedudukan orang yang mabuk, bagaimana kedudukan orang yang gila. Naam, kedudukan orang yang sakit, rukhsahnya dari sisi mana, kedudukan orang yang safar. Ini semua ya ada yang ilahnya apa, mawani'nya secara mutlak, ada pula mawani'nya dalam hal tertentu. Naam, dan pada pembahasan terakhir kita telah membahas masalah mukrah, ya, bahwa mukrah itu terbagi menjadi 2, ada ikrah mulji, ada pula ikrah yang ghairu mulji. Ya, ikrah mulji itu ikrah yang tidak ada taklif sama sekali, tidak ada beban, tidak ada pilihan. Mau tidak mau, harus mau. Nah, itu kalau ikrah mulji. Nah, kalau misalnya ada seseorang bersumpah, demi Allah, kalau saya masuk rumah ini, ya, maka istri saya cerai. Lalu ketika didengar perkataan ini 3 orang temannya, maka 3 orang temannya ini mengangkatnya, lalu dibawa masuk ke rumah itu yang dia bersumpah tidak akan masuk. Didorong masuk. Cerai enggak istrinya? Enggak, karena mukrah, tidak ada kulfah sama sekali. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Nah, ini namanya ikrah mulji, tidak ada pilihan. Yang jenis kedua ikrah ghairu mulji, yang tidak mulji, dalam artian seseorang diberikan pilihan, kamu lakukan ini, kalau tidak maka kamu akan saya bunuh. Nah, maka dalam hal ikrah ghairu mulji ini tidak diperbolehkan seseorang itu membunuh orang lain karena dia diancam akan dibunuh. Sebab tidaklah nyawa dia lebih berharga daripada nyawa saudaranya yang lain. Adapun dalam hal berzina, ya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan jangan, sebab yang demikian ini akan menjerumuskan dia yatalazzat. Nah, adapun selain itu maka seseorang keadaannya ghairu mukallaf, dalam artian dia tidak mendapatkan dosa di saat dia mengerjakan sesuatu yang terlarang dalam keadaan mukrah. Naam. Ya, ini khulasah yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, al-am, umum. Ya. Kapan dikatakan sesuatu itu lafaznya umum? Ini pentingnya ikhwan, agar kemudian kita menyikapi nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sikap yang benar,
Ya, jangan kita mengkhususkan yang umum, jangan pula kita mengumumkan yang khusus. Fahimtum? Tapi kalau nas menyatakan umum, kita bermuamalah dengan muamalah umum. Kalau dikhususkan, maka kita juga menyikapinya secara khusus. Kita harus menempatkan masing-masing lafaz dan kaidah tersebut pada tempatnya. Ta'rifuhu, definisinya, al-'amu lughatan, 'am secara lughah, secara bahasa, artinya asyamil, yang mencakup, begitu, yang menyeluruh. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, al-lafzul mustaghriqu, lafaz yang menyeluruh, lafaz yang mencakup keseluruhan, li jami'i afradihi, terhadap seluruh individunya, bila hasrin, tanpa batas, tanpa ada batasan. Nah, jadi umum itu definisinya secara syar'i, pertama dia lafaz, berarti keluar yang bukan lafaz. Al-mustaghriqu, yang menyeluruh, yang mencakup, li jami'i afradihi, yang mencakup seluruh individunya. Naam, mencakup seluruh individunya, bila hasrin, dengan tanpa batas. Nah, jadi kalau kemudian ana mengatakan, ya, kullu rajulin yadkhulul masjid, semua laki-laki masuk ke dalam masjid, maka dengan kata-kata kullu, siapa saja yang termasuk laki-laki, semuanya boleh masuk ke dalam masjid. Nah, tidak terkecuali selama masih ada kelaki-lakiannya. Tentu ya kawan, ini namanya menyeluruh, jangan sampai tersisa. Makanya dikatakan bila hasrin, tanpa batas, tidak ada batas tertentu. Karena kalau sudah dibatasi, ya bukan umum lagi. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'imin, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itu dalam kenikmatan. Maka di mana dalilnya yang menunjukkan keumumannya, ya Abdul Malik? Apa? Lafi. Kenapa lafi? Menunjukkan keumuman. Keumuman seluruh apa? Seluruh yang mengantuk. Di majelis ini, termasuk antum. Naam. Ayat Abdul Majid. Mana yang menunjukkan keumuman? Al-abrar, syahidnya ayat mana? Iya, alif lamnya. Alif lam apa ini namanya? Istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah itu fidul umum. Faedah umum.
Paham tuh ya kawan? Wal asri. Alif lam istighraqiyah. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin. Nanti insyaallah akan disebutkan mana saja bentuk-bentuk umum itu. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami al-mustaghriqu li jami'i afradihi. Ya. Yang menyeluruh terhadap seluruh individu-individunya. Maka keluar dari pengertian ini, definisi ini, ma la yatanawalu illa wahidan, apa-apa yang tidak meliputi kecuali satu. Kal alam, seperti misalnya nama orang, ya. Naam. Liyadkhulil masjid Muhammad. Hendaklah masuk ke masjid Muhammad. Muhammad satu. Naam. Wan nakirati fi siyaqil isbat. Ya. Nakirah fi siyaqil isbat. Keadaan nakirah dalam konteks menetapkan. Kalau nakirah dalam konteks menetapkan beri faedah apa, ikhwan? Mutlak. An-nakirah fi siyaqil itsbat tufidul itlaq. Wa an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. An-nakirah fi siyaqil istifham umum. Syarat umum. Fahimtum ya akhwan? Nah, karena kalau nakirah fi siyaqil isbat, ya tidak menyeluruh, ya, tapi hanya meliputi satu, tapi satunya ini tidak tertentu, begitu loh. Paham ya? Kalau Anda mengatakan adkhil ahadan fil masjid, masukkan seseorang ke dalam masjid. Ini apa ya, kawan? Umum atau mutlak? Mutlak. Maksudnya apa? Yang saya minta satu saja. Tapi siapa saja? Saya itu. Tapi yang diminta satu, tidak seluruh. Tapi kalau Anda mengatakan la tudkhil ahadan fil masjid, faedahnya apa ini? Umum, jangan kamu masukkan siapapun, semuanya di dalam masjid. Naam. Kaqauli ta'ala, misalnya firman Allah, fatahriru raqabatin, dan membebaskan seorang budak. Nah ini nakirah fi siyaqi al-itsbat. Nakirahnya mana, ikhwan? Raqabah. Ya. Dalam konteks menetapkan, karena tidak ada nafinya di sini. Tahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Ya, pokoknya seorang budak, dari budak mana saja. Nah, li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul. Nah, karena ayat ini tidaklah meliputi seluruh individu, ya, ala wajhi syumul, dengan bentuk menyeluruh, pencakupan secara keseluruhan. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyan, akan tetapi hanya meliputi satu yang tidak tertentu, ya, dan yang dimintanya satu, tapi satu ini tidak ditentukan, itu namanya mutlak. Naam. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari definisi kami bila hasrin, dengan tanpa batas. Umum itu tanpa batas. Ma yatanawalu jami' afradi ma'al hasr. Keluar dari
Definisi ini apa yang meliputi seluruh individunya, seluruh fardiyahnya, tapi dibatasi. Ya. Ka asma'il adat. Seperti misalnya nama-nama hitungan. Mi'ah, 100. Ya. Semuanya 100 mencakup, tapi dibatasi sampai 100. Tidak boleh lebih. Wa'al, 1000, demikian pula. Mencakup seluruh, tapi sampai 1000 saja. Lebih itu tidak boleh lagi. Wa nahwuhuma, dan yang semisalnya. Jadi kalau Anda mengatakan masukkan 100 ya, 100 murid di masjid. Itu apa itu? Hah? Apa itu? Masukkan 100 murid di masjid. Itu umum atau apa? Hah? Apa itu? Hah? Umum. Umum. Semua bisa masuk. Hah? Santrinya 200. Anda mengatakan masukkan 100 santri di masjid. Semua bisa masuk? Hah? Berarti apa? Umum. Ya bukan umum. Ah, iki buatan umum ya, akhi. Sudah tadi dikatakan umum itu bila hasrin, tanpa batas. Kapan dibatasi? Bukan umum. Fahimtum? Am yahtaju ilal bayan bil lughatil arabiyyah li'annakum qaumun Arab. Hah? Nah itu apa berarti? Masukkan 100 santri di masjid. Hah? Hah? Mutlak. Hah? Nah. تقول أدخل واحدا في المسجد، أدخل 2 في المسجد، أدخل 3 في المسجid, أدخل 4, أدخل 100. Mutlak. Ghair muayyan, siapa saja. Nah. Adkhil 1000 talibin fil masjid. Apa ini ya kawan? Umum? La. Kapan dibatasi? Sudah bukan umum namanya. Kapan dibatasi? Sudah bukan umum namanya. Makanya beliau mengatakan bila hasrin, tanpa batas. Nah, maka kapan dibatasi? Bukan umum. Seperti asma'ul adat, mi'atun wa alfun, milyun. Naam. Wa nahuhuma. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafadhalu hafizakumullah.